Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan mengenai Good Corporate Governance. Jadi kami ini dari uh, kelas Etika Bisnis dan Profesi E. Pertama-tama, sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi pertama ini, kelompok kami ada Fadha Rizkia dengan NIM akhir 180. Yang kedua ada Nadila Syalaisya dengan NIM akhir 162. Saya sendiri Cikita Fadari dengan NIM akhir 189. Dan terakhir ada Ulfa Puspita Sari dengan NIM akhir 183. Berikut ini adalah rancangan garis besar atau outline dari presentasi kami hari ini. Yang pertama ini, kami akan menjelaskan apa itu definisi dari good corporate governance dan good corporate culture. Yang kedua, kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai good corporate governance. Yang ketiga, kami akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu good corporate culture dan kenapa GCG dan GCC itu penting. Dan terakhir, kami akan memaparkan studi kasus. Sebelum kami mulai, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu GCG. Jadi, good corporate governance adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholders. Sebenarnya apa itu GCG? Jadi, shareholders ini dengan direktur itu memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam suatu perusahaan, itu tuh nggak cuma direkturnya aja yang ada di dalamnya, tapi juga ada shareholders atau pemegang saham. Jadi GCG ini dibuat supaya perusahaan ini adanya pemisahan antara investor atau pemilik saham dengan direktur. Jadi tuh mereka ini GCG ini dibuat untuk memisahkan antara pemilikan dan kontrol antara kepemilikan perusahaan. Nah, kalau sebelum lebih dalam lagi, akan lebih baik kalau kita tahu sejarah kenapa GCG itu dibentuk. Jadi, GCG ini, terutama di Indonesia, dibentuk karena adanya krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998. Kalau kita lihat dari sejarahnya, tahun 1997 ini tuh merupakan krisis finansial Asia, ya kan? Ini tuh terjadi ketika pemerintah Thailand saat itu tanggal 2 Juli tahun 1997 dibebani utang luar negeri yang besar dan memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Awalnya ini tuh bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor. Namun strategi ini tuh malah sia-sia. Yang ada bikin negara-negara Asia lainnya terkena dampak krisis keuangan atau finansial. Tidak terkecuali dengan Indonesia pada saat itu. Nah, pada saat itu, krisis keuangan ini tuh memicu dampak sosial, ekonomi, dan politik. Akhirnya, rupiah Indonesia ini terdepresiasi hampir 80%. Nah, adanya kebijakan rupiah ini, jadi pemerintah itu saat itu memperlakukan kebijakan rupiah ambang batas atau float freely pada tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus. Namun, kebijakan ini malah memperparah depresiasi. Akhirnya, resesi ini itu makin parah kondisinya, dan sebenarnya resesi ini tuh tidak hanya karena krisis keuangan Asia aja atau krisis keuangan secara global saja, tapi terjadi juga karena adanya lemahnya penegakan peraturan bank sentral atau terjadinya praktik perbankan yang tidak teratur. Akhirnya, di sini dibuatlah GCG atau Good Corporate Governance untuk menghindari konflik antara prinsipal atau agent. Jadi, GCG di sini itu nanti bakal merupakan suatu tatanan supaya perusahaan atau bank itu tuh bisa menjelaskan perusahaannya itu secara detail dengan transparan sehingga tidak terjadi permasalahan di depannya. Next. Lalu kenapa sih harus GCG itu harus dibuat? Jadi pertama itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Yang kedua, untuk meningkatkan corporate value atau nilai korporasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat, tercapainya stakeholder satisfaction akibat peningkatan corporate value dan dividen perusahaan. Yang kelima, mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja antar struktur perusahaan. Dan terakhir, mendukung dan mendorong pengembangan usaha. Nah, GCG ini diambil dari dua kata, yaitu good dan corporate governance. Jadi, di sini, good itu acceptable, obey the law, value creation. Corporate governance itu tata kelola perusahaan. Maka, GCG ini dibuat dengan diharapkan supaya perusahaan ini memiliki tata kelola yang kedepannya itu bisa diterima masyarakat, mematuhi hukum, dan menciptakan nilai-nilai perusahaan. Nah, GCG ini terbagi menjadi dua, yakni sistem dan struktur. Sistem itu mengatur bagaimana korporasi diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Sedangkan struktur ini itu gunanya untuk memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antar pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal. Lalu, bagaimana sih GCG di Indonesia itu? Nah, GCG Indonesia ini pertama kali dikeluarkan oleh KNKCG atau Komite Nasional Kebijakan Governansi pada tahun 1999. Namun, pada November tahun 2004, KNKCG ini diganti jadi KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu. Nah, lalu tahun 2006, 2 tahun setelahnya, setelah KNKG ini dibentuk, ditetapkan sebuah pedoman umum atau yang biasa disebut GCG Indonesia yang dibuat itu untuk menjadi acuan bagi perusahaan umum untuk melaksanakan GCG atau standar minimal perusahaan. Lalu, pedoman GCG ini dibuat untuk memberikan acuan penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG dengan merumuskan 3 pilar GCG. Baiklah, selanjutnya di sini ada 5 asas pedoman GCG Indonesia. Yang pertama ada transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian yang kedua ini ada akuntabilitas, yaitu kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Yang ketiga ini ada responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian independensi atau kemandirian, di mana suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian selanjutnya ada kesetaraan atau fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian next. Di sini ada GCG menurut OECD, ya, di mana salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan investor yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya, dan juga menyediakan struktur untuk mencapai tujuan perusahaan dan memantau kinerja. Selanjutnya, di sini ada pendekatan GCG. Yang pertama ini ada rules based dan yang kedua ada principle based atau best practice OECD.
Next. Di sini ada konsep corporate governance. Yang pertama ini ada wadah. Wadahnya ini merupakan organisasi atau bisa perusahaan, sosial, dan pemerintah. Kemudian yang kedua ini model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama ini ada meningkatkan kinerja organisasi, kemudian menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan. Dan yang keempat agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Kemudian yang keempat ada mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dan pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, di sini ada prinsip GCG berdasarkan OECD, di mana yaitu memastikan dasar untuk kerangka kerja, tata kelola perusahaan yang efektif, kemudian hak dan perlakuan yang adil dari pemegang saham, dan fungsi kepemilikan utama. Kemudian investor institusional, pemegang saham, dan perantara lainnya. Kemudian peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, transparansi dan pengungkapan atau keterbukaan informasi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, di sini ada prinsip GCG di Indonesia. Yang pertama ada peran dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Yang kedua ada komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Kemudian ada perilaku etis. Jadi peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris ini dia ini menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Ya, kemudian yang kedua ini komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris, yaitu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi dewan komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para direktur dan komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan direksi dan peran pengawasan dewan komisaris. Kemudian hubungan kerja antara direksi dan komisaris ini memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. Dan di sini perilaku etis merupakan korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi. Kemudian prinsip yang kelima, next, yaitu manajemen risiko, di mana pengendalian intern dan kepatuhan korporasi menjalankan praktik governasi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, dan tujuan maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas. Kemudian prinsip yang keenam di sini pengungkapan dan transparansi, di mana korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. Prinsip yang ketujuh, hak-hak pemegang saham, di mana korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Dan yang ke-8 yaitu hak-hak pemangku kepentingan.
di mana korporasi mengaku hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerjasama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. Kemudian selanjutnya, di sini ada peran pemerintah dalam memastikan GCG. Yang pertama ini ada membentuk KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Kemudian yang kedua adanya pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. Yang ketiga adanya Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Yang keempat adanya penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian ada manfaat dari good corporate governance. Yang pertama, ada hasil yang intangible atau peningkatan akuntabilitas publik, akses sumber modal yang mudah dan murah, menarik bagi SDM yang handal, terciptanya hubungan baik dengan stakeholder, dan daya tahan yang berkelanjutan atau sustain. Yang kedua ini manfaat struktur yang baik, di mana ada mekanisme feedback untuk mengukur kinerja, memungkinkan adanya check dan balance, kemudian seimbang, dan right size organization. Dan manfaat yang keempat di sini ada perbaikan pada perangkat-perangkat pengelolaan perusahaan. Yang pertama adanya rencana strategi korporasi, yang kedua tertulis secara manual tentang good corporate, yang ketiga adanya aturan tertulis yang menjamin kepentingan shareholders maupun stakeholders. Yang keempat adanya moto dan ungkapan sebagai cita-cita dari lingkungan yang ideal, dan yang terakhir adanya pengendalian risiko. Baik, selanjutnya ada pola dasar penerapan dari GCG ini sendiri. Yang pertama itu membangun kepedulian dan komitmen. Yang kedua, pembentukan tim khusus GCG. Yang ketiga, mengkaji kondisi sekarang, kondisi ideal, dan arah yang hendak ditempuh, serta mengkaji program jangka pendek bertahap. Yang keempat, ada perumusan tidak langsung. Yang kelima, pengambilan keputusan perubahan. Yang keenam, sosialisasi tindak lanjut. Yang ketujuh, implementasi, dan yang kedelapan, evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu implementasi dari Good Corporate Governance ini sendiri. Ada 5 di sini. Yang pertama itu membangun awareness dengan cara mengadakan pelatihan agar segenap jajaran dan jenjang organisasi mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang GCG ini sendiri. Yang kedua itu ada membangun manual. Di sini dilakukan dengan cara melakukan bekal pelatihan. Suatu perusahaan dapat melakukan workshop dengan fokus untuk membangun manual dari GCG. Yang ketiga itu ada benchmarking. Di sini dilakukan dengan cara memahami dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang berhubungan dengan best practice dan mengidentifikasi area yang dibutuhkan pengembangan software. Yang keempat yaitu transformasi budaya kerja, dilakukan dengan cara membumikan budaya kerja yang mengadopsi prinsip-prinsip GCG. Yang terakhir yaitu pengembangan software, dilakukan dengan cara mengembangkan software untuk mendukung efektivitas implementasi dari GCG. Selanjutnya ada hambatan penerapan dari Good Corporate Governance. Di sini ada 4 hambatan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa GCG ini memberi manfaat yang sangat besar bagi stakeholders. Yang kedua, GCG dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan peraturan tanpa mau memahami manfaat dari pelaksanaan GCG. Yang ketiga, belum optimalnya upaya untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, masih terdapat Dewan Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan GCG. Selanjutnya kami punya contoh penerapan dari GCG, yaitu dari Bank Mandiri.
Perjalanan Bank Mandiri memang tidak mudah. Diawali dengan krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Memaksa legasi bank melakukan merger dengan proses yang kompleks, dan lahirlah Bank Mandiri. Berlanjut di tahun 2005, ketidaksiapan organisasi mengelola pertumbuhan dengan tepat mengakibatkan kinerja Bank Mandiri turun signifikan. Bank Mandiri berhasil melewati masa sulit tersebut dengan berbagai transformasi yang dilakukan, sehingga mengantarkan Bank Mandiri menjadi institusi keuangan terbesar di Indonesia. Bank Mandiri selalu memberikan yang terbaik bagi negeri dengan merealisasikan rencana bisnis bank yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia melalui pengembangan produk dan jasa, penguatan tata kelola, human capital, teknologi informasi, dan layanan. Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat, Bank Mandiri telah menyusun Sustainability Banking Principles berupa prinsip-prinsip berkelanjutan bisnis perusahaan berdasarkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Antara lain meliputi business strategy, banking operations, risk management, human capital, and community development. Selain implementasi Sustainability Banking Principles, Bank Mandiri menyadari perlunya penajaman pada strategi Core Plan 2020 untuk menjaga eksistensi Bank Mandiri secara berkelanjutan. Di antaranya, pertama, melakukan fokus bisnis pada prioritas yang lebih jelas. Kedua, melakukan tata ulang pada organisasi sesuai dengan fokus yang dituju. Ketiga, menjalankan manajemen resiko lebih terarah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kualitas bisnis dengan lebih baik. Keempat, pengembangan SDM untuk membangun karakter pimpinan sekaligus entrepreneur yang handal. Kelima, mewujudkan budaya kerja yang kondusif dan nyaman melalui implementasi nilai-nilai tip C. Bank Mandiri terus menumbuhkan budaya inovasi untuk mendorong pegawai agar memberikan kontribusi positif yang menjamin keberlanjutan Bank Mandiri. Tidak hanya fokus kepada keunggulan kinerja keuangan, Bank Mandiri turut memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagaimana konsep triple bottom line yang berfokus pada aspek planet, people, dan profit. Sebagai komitmen Bank Mandiri dalam pemeliharaan lingkungan dibuktikan dengan penerapan program Green Banking dan Green Office. Sebagai wujud pelaksanaan Green Banking, Bank Mandiri telah menjalin kerjasama dengan agensi franchise development dalam pemberian fasilitas pembiayaan proyek ramah lingkungan bagi nasabah, serta memperkuat struktur pembiayaan jangka panjang. Selain itu, Bank Mandiri bekerja sama dengan OJK untuk menjadi first movers dalam praktik perbankan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Sebagai wujud implementasi program Green Office, Bank Mandiri meminimalisir penggunaan kertas dan memaksimalkan penggunaan water recycle. Selain komitmennya terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mandiri berkomitmen mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai, nasabah, maupun masyarakat. Di samping itu, melalui program Mandiri Sahabat Difabel, Bank Mandiri menjadi bank BUMN pertama yang secara aktif memaksimalkan potensi rekan-rekan difabel sebagai wujud nyata spirit memakmurkan negeri. Demi menjadi perusahaan yang berkelanjutan, Bank Mandiri telah menerapkan program Talent and Succession Management yang dirancang untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa mendatang. Sebagai wujud kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur nasional, Bank Mandiri telah melakukan pembiayaan infrastruktur sebagai wujud komitmen Bank Mandiri
dalam mensukseskan program pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Mandiri berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur nasional secara berkelanjutan. Selain itu, kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung program pemerintah terbukti pada keikutsertaan Bank Mandiri sebagai salah satu bank persepsi dalam program tax amnesty. Bank Mandiri sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki reputasi baik dan terpercaya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam sektor keuangan. Secara konsisten, Bank Mandiri berhasil melakukan peningkatan aset perusahaan. Walaupun dihadapkan pada kondisi perekonomian yang kurang baik, Bank Mandiri senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh stakeholders. Melalui program-program yang dimiliki, Bank Mandiri memposisikan dirinya sebagai sahabat negeri yang senantiasa memberikan kontribusi terbaik, mendorong kemajuan bangsa, dan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, tadi baru aja kita ngelihat dari contoh penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Kalau kita lihat tadi, penerapan GCG di Bank Mandiri itu udah bagus, udah cukup, bukan cukup lengkap, tapi sudah lengkap menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG itu sendiri. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Bank Mandiri dalam memegang prinsip-prinsip good corporate governance ini diantara lain dengan cara menjaga hubungan baik dengan stakeholders maupun shareholders. Terus Bank Mandiri juga memegang prinsip yang mereka punya yaitu tip C, diantaranya T itu untuk trust, I itu untuk integrity, P itu untuk professionalism, yang C itu untuk customer focus, dan yang E itu untuk excellence. Dan selain itu, sebagai wujud kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, Bank Mandiri juga punya andil yang besar, antara lain mengikuti program amnesti pajak yang diadakan oleh pemerintah seperti green banking dan juga green office dan lain-lain. Selanjutnya ada apa peran perusahaan untuk dapat menerapkan GC yang baik. Salah satunya menggunakan budaya korporat yang baik atau GCC. Yang pertama itu kita harus tahu apa arti dari GCC itu sendiri. Jadi GCC ini adalah Good Corporate Culture, yaitu merupakan nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membantu anggota organisasi memahami apa yang diperjuangkan, bagaimana melakukan sesuatu, dan apa yang dianggap penting. Selanjutnya ada karakteristik budaya perusahaan. Di sini ada 7 karakteristik budaya perusahaan. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko atau innovation and risk taking. Yang kedua itu ada perhatian terhadap detail, itu attention to detail. Yang ketiga ada berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. Yang keempat ada berorientasi kepada manusia atau people orientation. Yang kelima yaitu berorientasi pada tim atau team orientation. Yang keenam itu ada agresif, dan yang ketujuh itu ada stabil. Selanjutnya ada manfaat good corporate culture. Yang pertama itu ada recruitment. Yang kedua ada employee loyalty. Yang ketiga ada job satisfaction. Yang keempat itu ada collaboration. Yang kelima ada work performance. Yang keenam ada employee moral. Dan yang ketujuh ada less stress.
Di sini ada hubungan antara GCG dan juga GCC. Dapat dikatakan bahwa GCG ini merupakan sisi tampak dari perusahaan yang dapat dilihat dari nilai-nilai pokok perusahaan seperti transparansi, independensi, accountability, responsibility, dan fairness. Sementara GCC merupakan sisi dalam atau sisi nilai dari pengelolaan korporasi atau menjadi bagian hulu dari GCG dengan muatannya yang fokus basic values dari pengelolaan korporasi yang kemudian diturunkan melalui sistem. Bahasan selanjutnya yaitu prasyarat keadilan GCG dan GCC. Harus adanya perlindungan hukum menurut hak perorangan atau personal right. Hal ini diatur dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT yang isinya 1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseorangan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau Dewan Komisaris. Yang kedua, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Kemudian, melalui adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingannya oleh pihak manapun termasuk dalam hal ini adalah pihak pemegang saham mayoritas. Next slide. Selanjutnya itu adanya perlindungan hukum melalui appraisal right. Yang dimaksud dengan appraisal right yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dapat dinilai dengan wajar apabila pemegang saham tidak setuju dengan tindakan perseroan. Demikian hal ini diatur pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UPT sebagai berikut. Yang pertama, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Yang kedua, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 1 huruf B, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Yang ketiga itu adanya perlindungan hukum melalui preemptive right. Hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT yang menyatakan seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Selanjutnya, ini sama. Yang keempat itu ada perlindungan hukum melalui derivative right. Mengenai hal ini telah diatur dalam pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dan juga pada pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri. Yang kelima itu adanya perlindungan hukum melalui enquêteur
atau hak angket. Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada perseroan yang diduga melakukan tindakan kecurangan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 138 ayat 3 UU PT yang menyatakan bahwa 1. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa yang bagian A, perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Kemudian, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham pihak ketiga. Kemudian, pasal yang kedua, pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1. Selanjutnya itu ayat 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ayat ketiga atau ayat yang terakhir, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua dapat diajukan oleh 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kemudian pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau kejaksaan untuk kepentingan umum. Di slide selanjutnya ada contoh kasus dari Jam Sostek. Kasus yang kami bahas kali ini kita ambil dari PT Jam Sostek. Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jam Sostek atas laporan keuangan pada tahun 2011 dengan nilai di atas 7 triliun rupiah. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota ke-7 Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia menuju era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan pada tahun 2019, Jam Sostek telah menyimpang dari aturan. Jam Sostek menyimpang dari aturan. Hal tersebut tercermin dari yang pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22/2004.2. Yang kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan pada tahun 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Yang ketiga, BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN, atau adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sabta Prana Jaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgrand Indonesia. Dan yang keempat itu, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang dari hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Yang pertama itu, Jam Sostek belum efektif dalam mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT atau jaminan hari tua. Kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta jaminan hari tua. Selanjutnya ada analisis kasus. Dari kasus Jam Sostek tersebut,
yang merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan di tahun 2011 dan ketidakefektifan kinerja jam sostek. Oleh karena itu, menurut kami, kasus seperti ini haruslah segera diselesaikan. Tentunya dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau melalui good corporate governance. Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem GCG, harapannya agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai dengan UU hukum yang berlaku. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya dan membimbing kami. Terima kasih juga kepada para penonton video yang telah menonton video ini sampai habis. Karena dirasa paparan materi dari kelompok kami telah usai, maka kami tutup sesi pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.